Di perairan Somalia, sebuah kapal kargo melintas. Kapten Phillips seperti biasa melakukan beragam pemeriksaan. Tiba-tiba, di radar muncul dua perahu mengejar mereka. Phillips memanggil kepala pengawas, Sane, untuk membelokkan kapal 5 derajat ke kiri. Phillips tahu mereka dalam bahaya. Ia memerintahkan awaknya untuk siaga 1. Nahkoda menambah kecepatan jadi 17 knot atau 31,5 km per jam. Phillips menelepon petugas pantai. Tapi, mereka mengira itu hanya perahu nelayan. Saat ini jarak mereka tinggal 1,6 km saja. Dengan teropong, terlihat jelas mereka membawa senapan AK-47. Phillips kini yakin mereka diserang perompak Somalia. Ia segera membuat rencana, lalu pura-pura menelepon Angkatan Laut N karena ia tahu perompak itu menyadapnya. Ini kapal Alabama. Kami diserang perompak. Saya minta bantuan segera. Helikopter tiba 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Benar saja, salah satu perahu ketakutan dan mundur. Tapi, masih ada satu yang bertekad mengejarnya. Sungguh nekat. Phillips memerintahkan nahkoda dan 12 awaknya bersiap. Sane mengemudi kapal secara zigzag. Hal itu menimbulkan ombak besar di belakang kapal. Perahu perompak yang tertinggal 400 meter tak kuat menahan ombak itu. Mesin perahu perompak meledak. Kapten Phillips dan awaknya lega. Kali ini mereka lolos. Phillips mengamati lewat teropong dan melihat paras perompak itu. Perompak itu juga mengamatinya. Perjalanan kali ini sungguh sial. Malamnya, para awak mengomel. Kenapa mereka tidak dibekali senjata? Bila menemui perompak garang macam itu, dengan uang mereka bisa mengusirnya, tapi apakah nyawa mereka terjamin? Mendengar hal ini, Phillips tidak marah. Ternyata esoknya, perompak yang sama mengejar lagi. Mereka naik perahu hasil curian. Begitu mendekat, Muse, pemimpin perompak menembaki mereka. Phillips menyemprot mereka dengan selang tekanan tinggi. Perahu perompak kesulitan mendekat. Salah satu selang lepas. Muse melihat hal ini dan bergegas mendekat. Phillips menambakinya dengan petasan cahaya, tapi tak kena. Perahu perompak mengaitkan tangga di kapal. Mereka berhasil naik. Phillips menyuruh awaknya sembunyi di ruang mesin. Mematikan mesin, kunci pintu, dan tunggu bantuan. Mereka dilarang keluar. Sebelum mendengar isyarat darinya, tiba-tiba perompak mendobrak masuk ke ruang kendali. Mereka ingin menyetir kapal ini ke Somalia. Dan meminta tebusan 10 juta dolar. Mereka bingung dan menekan tombol sembarangan. Tapi, kapalnya mati. Phillips berkata bahwa ia punya 30.000 dolar. Perompak bisa pergi dan ia akan memberikan uangnya. Muse terlihat tidak senang. Ia ingin lebih. Muse mulai mengancam. Seluruh awak harus naik ke ruang nahkoda. Bila tidak, mereka akan membunuh 1 orang per menit. Perompak menyeret Sane, dan meletakkan pistol di kepalanya sambil berhitung. 50 detik. 30 detik. 10 detik. Tunggu. Muse menghentikannya. Bila membunuh awak kapal, siapa yang akan mengemudikannya? Muse kemudian meminta. Phillips menemaninya menggeledah kapal. Phillips mengiyakannya. Kapal ini punya banyak gudang. Untuk mengulur waktu, setelah berputar-putar, Muse melihat peta kapal. Ia minta diantar ke ruang mesin. Phillips berkata di sana sangat panas. Ia mau pergi ambil air dulu. Ini untuk mengulur waktu. Phillips tidak tahu awaknya juga sedang mengambil air. Mendengar suara, awaknya segera bersembunyi. Melihat kerat air yang menghalangi jalan, Phillips tahu awaknya di sana. Ia memberi kode. Di situ banyak pecahan kaca. Kamu telanjang kaki begitu sangat bahaya. Setelah Phillips pergi, awak kapal segera memberitahu temannya untuk menyebar pecahan kaca di depan pintu ruang mesin. Ada seorang perompak yang telanjang kaki dan menginjak pecahan kaca itu. Kakinya tertusuk oleh serpihan kaca. Melihat temannya terluka, Muse segera menyuruhnya naik bersama Phillips. Lalu menyuruh Naje, temannya yang lain turun. Phillips naik ke ruang nahkoda. Sementara, belasan awak lainnya menangkap Muse dan mengikatnya. Phillips mengajukan penukaran sandera. 4 perompak akan ia bebaskan dengan uang 30.000 dolar. Menggunakan kapal Sekoci. Naje meminta Phillips ikut dengannya ke Sekoci. Muse harus masuk ke Sekoci duluan. Phillips setuju. Ia tidak sadar bahaya yang menantinya.
Ternyata, setelah Muse masuk ke Sekoci, ia langsung memukul Phillips dan menjatuhkan Sekoci 820 mil dari sana. Kapal Albain Bridge mendapat kabar kapal Alabama diserang perompak. Mereka harus menghentikannya. Kecepatan kapal Sekoci hanya 10 mil per jam. Butuh waktu 48 jam untuk menyusulnya. Kapal Alabama juga menyusul Sekoci. Frank, kapten kapal Bainbridge mengirim drone dan menyusul dengan kecepatan penuh. Pasukan SEAL juga bergegas ke sana. Mereka bergerak dengan kekuatan penuh setelah menerima perintah Gedung Putih. Perburuan pun dimulai. Kapal Bainbridge yang lebih dulu sampai. Mereka mengutus tentara AL untuk mengambil Phillips. Muse mau $10 juta. Tidak bisa dinego. Phillips keluar dan berteriak. Aku duduk di bangku 15. Apa kalian mengerti? Malamnya, SEAL mengintai Sekoci dari helikopter. Pasukan mereka lompat ke kapal Bainbridge. Mereka mengutus negosiator ke Muse bahwa mereka sudah berbicara dengan pemerintah dan akan membayar Muse $10 juta. Muse harus mengutus satu awak untuk mengambil uang. Bahan bakar Sekoci hampir habis. Kapal Bainbridge mengikat Sekoci dan membawa mereka ke lokasi transaksi. Muse memerintahkan bawahannya, kalau ini jebakan, bunuh saja Phillips. Ia lalu naik ke atas perahu negosiator. Kapten Phillips, sebentar lagi selesai. Bertahanlah, duduk di tempatmu dan jangan bergerak. Saat ini, penembak sudah mengintai perompak. Mereka menyalakan lampu dan menarik Sekoci. 2 speedboat mengiringi mereka. Tahu ini jebakan, Naje panik. Ia mengikat dan menutup mata Phillips. Ia ingin membunuh Phillips. Penembak sudah mendapatkan kedua perompak, sisa Naje saja. Jarak antara Sekoci dan Kepal sudah memungkinkan untuk menembak. Frank berhenti menarik. Bunuh mereka. 3 peluru menewaskan ketiga teman Muse. Penyelamatan kali ini sempurna. Tentara di kapal Bainbridge segera menyergap Muse. Phillips naik ke geladak dan segera diobati. Phillips syok dan menangis. Ia teringat keluarganya. Film ini dipenuhi oleh kekerasan. Tapi, siapa kira para perompak yang miskin dan garang ini juga bekerja sebagai nelayan. Kapal-kapal besar telah menjara habis hasil laut di sana. Ditambah dengan berbagai pemberontakan. Orang Somalia sudah tak takut mati. Menjadi perompak lebih baik daripada mati kelaparan. Semua ini karena mereka tidak punya pilihan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Aku Kaki Minyak. Sampai jumpa.